Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come alive. Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness and songs the path of peace, tender striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to amplify your ways. Let the fragrance of our praise arise. Lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all that want to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berdoa bersama di dalam kebaktian doa. Minggu ini kita masuk di dalam minggu kesengsaraan, dan di dalam 2 hari ke depan kita akan memperingati Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan Yesus, dan juga Paskah pada hari Minggunya. Penting bagi kita sebelum kita memasuki Jumat Agung dan juga Paskah, kita perlu untuk merefleksikan diri kita, untuk menguji setiap hati dan juga pikiran kita. Apakah kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ataukah saat ini kita sedang berjalan di tengah kegelapan? Hari ini adalah Sensura Murum, yang berarti adalah sensor moral. Inilah satu momen bagaimana kita untuk menguji hati kita dan segala persiapan kita sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari Jumat nanti.
seperti ayat berikut ini di dalam 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan juga minum dari cawan itu. Marilah kita mengikuti kebaktian doa dengan segenap hati kita. Setiap bagian dari kebaktian doa ini kita dapat ikuti dengan penuh kerendahan hati dan juga dengan hati yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Sejauh ini kita semua merasakan akan pemeliharaan, kebaikan, dan kasih Tuhan di dalam hidup setiap kita. Seperti nafas hidup yang kita hirup setiap detik, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan terlebih lagi anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan mati di atas kayu salib. Untuk itu marilah kita berdiam diri sejenak di hadapan yang kudus dan mulia, mengenang akan semua karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita semua orang berdosa. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan kita, mengingat dan bersyukur untuk anugerah keselamatan dan firman Tuhan yang telah dinyatakan. Nats panggilan beribadah kita kali ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang rela datang ke dunia dengan merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib, menebus kita dari dosa. Marilah kita refleksikan rasa syukur kita dan penyembahan kita dengan menaikkan pujian, Here I am to worship.
Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang mengangkat kami orang berdosa dari lumpur dosa menjadi anak-anak-Mu. Sekaligus kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih untuk malam ini, Engkau juga peduli dan memanggil kami untuk bersekutu dengan Engkau dan bersama jemaat-Mu IECLA. Untuk kami boleh mengingat dan merenungkan akan masa kesengsaraan-Mu di sepanjang jalan Via Dolorosa hingga Engkau mati di atas kayu salib. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, penuh kasih, memeliharakan dan memberi kami anugerah keselamatan. Biarlah lewat perenungan ini, hati kami dijamah oleh Roh Kudus untuk lebih mengasihi Engkau, sehingga hidup kami menjadi tidak sama lagi dan lebih berkenan kepadamu. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin dan menguraikan firman Tuhan. Berilah hikmat Tuhan dan mampukan beliau, sehingga setiap kami yang mendengar dapat mengerti dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menikmati pujian, penyembahan, doa, dan perenungan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk doa-doa yang kita ingin panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama kita berdoa untuk Jumat Agung dan juga Paskah. Kita doakan agar sungguh ibadah Jumat Agung ini nanti akan ada perjamuan kudus setelah itu dan juga kebaktian Paskah pada hari Minggu, agar sungguh jemaat semua dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun selama setahun ini kita ibadah dengan online, tapi kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh memakai semua fasilitas yang ada, agar sungguh kita boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan iman kita boleh diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada minggu ini kami masuk ke dalam minggu kesengsaraan, di mana kami boleh mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai dalam setiap kebaktian yang ada minggu-minggu ini, hari Jumat Agung, perjamuan kudus, dan juga Paskah. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh lewat ibadah, iman kami semakin diteguhkan, kami semakin dekat kepada Tuhan, dan kami semakin diubahkan, semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, dari kebaktian-kebaktian yang ada, setiap yang melayani Tuhan pada hari Jumat dan juga Minggu, agar sungguh Tuhan Kau boleh memberkati ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu juga ya Tuhan yang akan hadir, berikan kami kekuatan, mungkin pada saat itu ada yang bekerja, dan kami berdoa ya Tuhan agar sungguh kami memiliki sikap yang baik, kami memiliki kesiapan hati di dalam kami mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat ini. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi kami, agar sungguh kami boleh mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk mengalami Engkau, untuk bertemu dengan Engkau pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan hidup jemaat. Banyak mungkin jemaat yang mengalami kesulitan sampai sekarang, bergumul secara ekonomi, usaha, pekerjaan. Banyak sekali mungkin tekanan hidup. Mungkin ada juga yang mengalami kelemahan tubuh, yang masih treatment ke rumah sakit, dan juga makan obat-obatan. Kita doakan bagi mereka. Mungkin ada juga yang mengalami konflik-konflik di rumah tangga, persoalan rumah tangga. Ada juga yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Ada yang bergumul dengan studi dan juga keluarga. Kita mendoakan setiap pergumulan keluarga di dalam jemaat IECLA agar sungguh Tuhan boleh menolong, agar sungguh Tuhan boleh melawat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini mau berdoa bagi jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi ini yang tidak mudah. Kami tahu ya Tuhan, banyak mungkin mengalami kesulitan secara finansial, pekerjaan, ekonomi, agar sungguh Kau boleh menolong ya Tuhan. Kau boleh menyediakan apa yang diperlukan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang mungkin ada konflik-konflik antar dengan keluarga, relasi suami istri, orang tua,
Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan, kiranya Kau boleh memberikan kasih-Mu itu, dan mereka boleh mengalami kasih Kristus itu di dalam keluarga mereka, sehingga mereka boleh berrekonsiliasi dan mengalami Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang struggle di tengah studi, mereka yang harus studi online ataupun onsite, kiranya Kau boleh memberikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kiranya Kau boleh menolong, memimpin mereka juga. Kami mau mengingat juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan, mereka yang mungkin masih mencari pekerjaan dan menunggu pekerjaan yang tepat ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi mereka, agar sungguh Kau boleh memberikan yang terbaik bagi mereka dan juga memberikan kelancaran di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di ICLA ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengingat untuk keluarga-keluarga yang sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau ingat mereka, kalau mereka belum percaya, kita hari ini doakan sama-sama. Dan kita berdoa agar sungguh anugerah Tuhan boleh dinyatakan. Dan kalau Tuhan berkehendak, kita boleh diberikan keberanian itu di dalam kita mengabarkan Injil. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang berada di Amerika ini, atau mungkin ada yang di Indonesia, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang hidupnya jauh dari Kristus. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan mendapatkan hidup kekal. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh melawat mereka, Kau boleh, anugerah-Mu boleh mencapai mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang agar sungguh mereka memiliki keberanian, memberikan hikmat ketika mereka harus berbicara tentang menginjili kepada keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan dan menolong setiap keluarga-keluarga agar sungguh mereka boleh dimenangkan, mereka boleh percaya kepada Kristus dan juga boleh mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa juga untuk aksi terorisme di Indonesia. Kalau kita melihat berita, ada pengeboman di Makassar, dan ini mungkin pasti membuat banyak sekali rakyat Indonesia atau orang Kristen, mereka akan khawatir, mereka takut ketika mereka harus beribadah, ketika mungkin ada yang mau mereka ibadah onsite. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh melindungi dan juga menjaga umatnya dari aksi terorisme ini, agar sungguh tidak ada tindakan-tindakan kekerasan di Indonesia, dan mereka juga tetap dapat beribadah secara khusus lagi mau menjelang Jumat Agung dan Paskah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia. Dalam beberapa waktu lalu ada tindak terorisme, pengeboman di Makassar. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang berada di sana, agar sungguh Kau boleh menolong, memberikan keberanian, kekuatan bagi mereka, menghilangkan rasa khawatir mereka, tapi mereka tetap terus berjaga-jaga. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi umat-Mu secara khusus di Makassar ini, agar sungguh mereka di dalam minggu kesengsaraan ini juga mereka boleh mengalami Tuhan, dan iman mereka boleh semakin diteguhkan melewat peristiwa ini. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan, melindungi umat-Mu, orang-orang Kristen secara khusus di Indonesia dan juga di Makassar. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian berikut akan mempersiapkan kita. Mari kita memujikan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang temanya berjudul Dari Kegelapan kepada Terang. Dan ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai yang ke-36 dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu, dan barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami
siap mendengar, dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh firman Tuhan boleh mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berada di dalam tengah kegelapan yang benar-benar pekat gelap? Dan sampai kita tidak bisa lagi melihat apapun yang berada di depan kita, rasanya tuh gelap sekali, seperti di belakang ini. Saya rasa banyak dari kita pasti pernah mengalami kegelapan di rumah kita. Kita entah itu mati lampu atau mungkin tidak ada listrik. Beberapa waktu lalu, kalau kita mendengar berita di Texas, mereka mengalami tidak ada listrik, tidak ada lampu, dan juga air itu beberapa waktu itu benar-benar mati. Wah, kesulitan sekali, dan listrik itu tidak ada. Hanya mungkin beberapa tempat saja yang lampunya nyala, tetapi kebanyakan itu listriknya pada mati di daerah-daerah tersebut. Dan kalau kita lihat di situ, lampu yang biasanya itu menerangi kota Texas itu dengan begitu terang, lalu tiba-tiba jutaan orang pada saat itu terkena dampak musibah ini. Mereka harus mengalami kegelapan, tidak ada listrik, dan juga kesulitan dalam air. Apalagi pada saat itu lagi winter, lagi dingin-dinginnya, sampai mereka itu harus kedinginan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, dampak dari tidak ada listrik, air, ataupun lampu itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Mereka yang mungkin tadinya melakukan aktivitas seperti normal, mungkin pada malam hari mereka bisa nonton TV bareng sama keluarga, bisa main bersama-sama dengan keluarga, mungkin ibu-ibu harus masak makan malam. Ada juga yang mungkin setelah itu harus bekerja malam, ada juga yang harus meeting, harus ada Zoom meeting, sekarang semua meeting, dan meetingnya virtual, dan saat itu harus menggunakan internet, gak bisa dipakai. Dan apapun itu kegiatannya, ketika listrik, ketika semuanya gelap gulita, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sangat pengaruh sekali listrik itu terhadap sangat berdampak sekali dalam kehidupan manusia. Dan apalagi tadi saya sudah mention, dingin sekali sampai udah tidak ada heater. Tidak tahu bagaimana gitu ya. Kita sulit mungkin membayangkannya. Apalagi kalau gelap-gelap itu kita mau jalan kemana-kemana itu selalu pasti susah sekali, dan kita bisa nabrak sana sini. Dan ketika kita berada di dalam kegelapan yang benar-benar pekat, maka kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu kan kita kemana pergi kalau kita berada dalam kegelapan. Kegelapan itu pun juga membuat kita itu rasanya lebih takut. Ketika jalan ke depan itu, depan gelap gulita, langsung tuh ada rasa perasaan ketakutan itu muncul. Dan ketika ada lampu secercah cahaya itu walaupun kecil saja, nah itu lampu itu memberikan penerangan itu akan memberikan kita rasa aman. Dan kita mau, yang penting ada terang itu, kita mau ke sana di tengah-tengah kegelapan itu agar apa? Agar kita tahu sekeliling kita itu apa. Agar rasa terang itu pun juga dapat memberikan kita rasa aman. Apalagi di tengah-tengah kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kita dengan mudahnya kita bisa dengan smartphone kita menggunakan flashlight. Tinggal cari aja dari HP flashlight. Atau mungkin emergency light yang bisa digunakan untuk menjadi alat penerang untuk jalan kita di tengah kegelapan. Pada zaman dahulu, ya mungkin kita harus pakai lilin. Tapi ya itu zaman dulu. Kalau sekarang kita sudah canggih sekali. Tetapi, semua lampu-lampu penerangan itu hanya bersifat sementara. Tidak akan tahan lama. Kalau tidak ada listrik, kalau HP kita tidak dicas, atau emergency light itu tidak dicas, itu lama-lama juga akan habis nantinya. Terang itu tidak akan selama-lamanya, hanya satu terang dunia yang tidak pernah berhenti bercahaya, yaitu Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, yang baru saya bicarakan adalah kegelapan secara fisik yang dapat kita rasakan dan juga kita lihat secara visual. Tapi kegelapan yang dimaksud oleh Alkitab hari ini adalah kegelapan rohani. Kegelapan yang berarti dosa-dosa yang menyelimuti hati kita. Sehingga itu kita tidak lagi dapat melihat terang Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam buklet Holy Week kemarin, ada sebuah perkataan dari Thomas Brooks.
seorang tokoh Puritan yang berkata seperti ini. Dosa itu adalah ular berbisa yang harus dibinasakan, atau yang akan membinasakan kita selamanya. Dan tidak ada cara lain untuk membinasakan dosa selain pemberian anugerah. Bapak Ibu, ketika kita terus-menerus menikmati hidup di dalam dosa, maka kita ini yang akan dibinasakan. Upah dosa adalah maut. Ya, mungkin kita tahu akan hal ini. Upah dosa adalah maut. Dan kita sering mendengar dari khotbah-khotbah. Tetapi kadang kita ini sebagai manusia, kita membiarkan dosa itu terus tetap ada dalam hidup kita. Kita betul menikmati dosa itu. Semakin kita berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, relasi kita dengan Tuhan itu semakin lama semakin jauh. Jika Tuhan itu adalah terang, dan kegelapan itu adalah dosa, maka jika kita semakin menikmati dosa, kita itu akan semakin menuju kepada kegelapan dan menjauhi terang itu. Dan lama-kelamaan, kita tidak tahu lagi kemana kita pergi. Karena kegelapan itu menguasai hidup kita. Bapak Ibu, dosa itu seharusnya dibinasakan, bukannya dipelihara. Jika kita memelihara dosa, maka kitalah yang akan binasa. Maka dari itu tidak ada cara yang lain selain melalui Yesus sebagai satu-satunya jalan yang dapat memberikan kita anugerah keselamatan itu kepada kita, orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, di dalam perikop yang barusan saja kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus. Adalah sebelum beberapa hari sebelum akhirnya Tuhan Yesus itu akhirnya disalibkan. Dan kalau kita baca di dalam perikop yang sebelumnya pada ayat 12 sampai 19, itu berbicara tentang Yesus yang disambut dengan daun palem dalam perjalanannya ke Yerusalem. Wow, Yesus disambut dengan luar biasa pada saat itu. Banyak orang menyongsong dia dengan luar biasa. Dia dimuliakan, disambut dengan luar biasa dengan daun palem. Dan ini kita saudara dengar, Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu kemarin pembahasannya firman Tuhan oleh Ibu Yung Yung. Tapi kalau kita perhatikan, orang yang menyambut dan menyongsong Tuhan Yesus itu yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, mencaci maki, menghinanya. Mereka bisa dalam sekejap saja meninggikan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, hosana, hosana. Lalu tiba-tiba langsung mencela Tuhan Yesus dalam beberapa hari. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan manusia itu sungguh lemah dan begitu dibelenggu oleh dosa dan juga kegelapan itu. Di dalam ayat yang kita baca, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai terang. Dan kegelapan itu berarti hidup tanpa Tuhan, hidup yang penuh dosa. Berjalan di dalam terang berarti mengikuti terang itu, yang berarti Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa pada saat itu hanya sedikit waktu lagi saja terang itu ada di antara kamu. Pada saat itu Tuhan Yesus ingin memberitahu murid-muridnya bahwa waktunya Tuhan Yesus itu hanya sebentar saja di bumi itu. Sebelum nantinya pada satu muridnya Tuhan Yesus itu yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, nanti pada kita memperingatinya pada hari Jumat nanti, dan juga akhirnya mati di atas kayu salib. Dan pada saat-saat terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan Yesus agar murid-muridnya itu untuk mau tetap percaya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada terang itu. Jangan sampai kegelapan itu akhirnya menguasai hidupnya, dan hidupnya itu dikuasai kegelapan. Jadi kerinduan Tuhan Yesus adalah murid-muridnya itu tetap mau hidup di dalam terang, agar sungguh hidup mereka itu boleh menerangi dunia. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita harus percaya kepada terang itu, dan jangan sampai kegelapan itu menguasai kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, tidak ada yang tahu bahwa kita ini benar-benar hidup di dalam terang atau mungkin dalam kegelapan.
Kita semua sebenarnya bisa melihat sebenarnya di dalam buah-buah roh yang kita hasilkan. Tapi Tuhan Yesus ini menasihati kita karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini manusia yang berdosa dan kita itu mudah sekali jatuh. Kita itu lemah dan bisa masuk ke dalam kegelapan itu. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Seperti contohnya, bisa saja kita saat ini kita lagi ikut ibadah doa atau ibadah minggu, tapi hati kita itu jauh dari Tuhan. Rasanya kita mengalami kekeringan secara rohani. Ada juga yang mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, aktivitas apapun itu sampai lupa dengan Tuhan. Oh, kebaktian. Tidak ada waktu lagi. No time. Gak ada lagi waktu. Atau mungkin ketika kita lagi ibadah online. Kita bisa saja tidak memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Seperti yang mungkin dulu-dulu. Mungkin kita dulu, ketika datang ke gereja, atau mungkin ketika kita pertama kali ibadah online, wah rasanya tuh gimana? Dan kita sungguh-sungguh hormat pada Tuhan. Tapi apakah saat ini kita benar-benar sungguh-sungguh kita beribadah? Atau mungkin kita sering terlambat, tidak disiplin waktu hari ibadah apapun, hari Minggu ataupun Rabu. Dan hati kita ini jauh dari Tuhan. Atau mungkin relasi kita dengan sesama. Kita masih menyimpan banyak kebencian, dendam dengan sesama kita. Dan kita tidak memberikan pengampunan itu kepada mereka. Atau saat ini kita masih sering sekali berbicara hal-hal yang tidak baik di belakang orang yang sebenarnya menyakiti hati orang tersebut. Atau ada juga relasi kita dengan suami istri, dengan orang tua, dengan anak. Itu yang penuh dengan konflik-konflik, tidak dipenuhi dengan kasih Kristus. Sehingga, mereka tidak peduli dengan satu dengan yang lain, berkata kasar, tidak sabar. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kegelapan itu menguasai hati kita dan akhirnya mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya kepada terang itu. Jangan sampai kegelapan itu menguasai kita. Kita percaya kepada Kristus dan biarkan Kristus itu menguasai dan menerangi hati kita dan pikiran kita. Ketika kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kita semua. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya pada terang itu supaya kita ini menjadi anak-anak terang. Tuhan mau kita untuk percaya kepada terang itu agar kita ini bukan lagi menjadi anak-anak yang di dalam kegelapan. Bukan jadi anak-anak gelap, tapi kita harus menjadi anak-anak terang. Karena kita percaya kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di dalam Bapak Ibu Saudara, Kristus itu telah mati agar kita semua yang berdosa ini kita boleh menerima anugerah keselamatan itu. Dan kita itu menjadi anak-anak terang. Dan menjadi terang itu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan ketika hubungan dan juga relasi kita itu semakin intim dan juga semakin dekat. Maka buah-buah roh itu yang ada dalam hati kita itu, buah-buah roh yang ada itu akan berbuah. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita pun, mereka akan merasakan terang itu. Mereka akan diberkati dengan kehadiran kita. Bapak Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14 bahwa kamu adalah garam dan juga terang dunia. Hidup kita haruslah menjadi berkat dan juga terang di dunia ini. Menjadi terang itu tidak bisa ditutup-tutupi. Sama seperti lampu. Ketika sudah menerangi itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi lagi. Jadi terang itu pasti akan bersinar. Akan menerangi sekelilingnya. Dan biarlah hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita dan juga kita ini bisa memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, ada sebuah cerita. Ada seorang wanita. Bapak Ibu Saudara, dia ini adalah seorang yang lahir dari keluarga broken home. Orang tuanya bercerai dan juga wanita ini hidup dengan lingkungan yang tanpa kasih. Jadi dia harus berpisah jauh dari keluarganya, hidupnya sendiri saja dengan lingkungan yang tidak baik. Jadi hidupnya udah hancur-hancuran kacau balau. Dia akhirnya bekerja, Bapak Ibu Saudara, sebagai prostitusi dan hidupnya itu dipenuhi dengan kegelapan, dibelenggu oleh dosa.
Tetapi di tengah kegelapan itu dia sadar bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hatinya. Dia tahu bahwa dia sedang berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu lagi dia kemana itu jalan kemana. Pada suatu waktu ketika dia berjalan-jalan mencari arti hidup, dia melihat gereja dan dia berjalan pas di depannya. Dia dengar puji-pujian, ada orang nyanyi. Ya, tentu saja ini pas sebelum pandemi. Dan ketika mereka dia mendengar ada orang-orang nyanyi, dia duduk, dia menikmati pujian itu dan membuat hatinya itu tenang. Lalu dia duduk di paling ujung, dia hanya berdiam saja. Sampai pada waktu dengar khotbah, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, yang memuaskan hidupnya, yang mati bagi kita orang berdosa. Pada saat itu ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia mencucurkan air mata, dia mohon pengampunan akan Tuhan. Dan puji Tuhan, hidupnya itu yang di dalam kegelapan, itu diubahkan. Dia yang tadinya itu hidupnya gak benar, tidak dipenuhi oleh kasih, berubah 180 derajat. Dia akhirnya bertobat, dia akhirnya menjadi anggota gereja, dan dia melayani Tuhan. Pekerjaan pun yang tadinya dia adalah seorang prostitusi, dia berubah menjadi pekerjaan yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Dan dia mau selalu bersaksi tentang hidupnya, bagaimana itu Tuhan itu mengubahkan hidupnya di dalam dari kegelapan itu dan menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau agar kita ini percaya kepada terang itu dan jangan sampai kegelapan itu menguasai kita. Tuhan Yesus mau agar kita terus percaya kepada terang itu, Tuhan Yesus Kristus, agar kita ini menjadi anak-anak terang. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Di tengah kami hidup, yang kami masih hidup dalam kedagingan kami. Ajar kami Tuhan agar sungguh kami boleh percaya kepada terang itu dan kami boleh menjadi anak-anak terang. Kami rindu ya Tuhan dalam hari demi hari Kau boleh menolong kami. Kami menjadi garam dan terang dunia ini dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bantulah kami ya Tuhan agar sungguh kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita ada waktu untuk menguji diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan juga kesalahan kita di hadapan Tuhan yang kudus dan suci. Kita mau merefleksikan diri, apakah kita selama ini berjalan di dalam kegelapan, ataukah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama kita. Setelah pertanyaan diajukan, dan kita dapat melihat pertanyaan itu di dalam PowerPoint ini, tayangan Anda. Dan setelah itu kita akan ada waktu kita dapat berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan, dan kita boleh berefleksi, mengaku dosa kita, dan kita minta Tuhan menolong kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan-pertanyaan tentang relasi kita dengan Tuhan. Mari kita menguji diri kita, bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan. Bagaimana relasi saya secara pribadi dengan Tuhan saat ini? Apakah saat ini saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Atau saya terlalu sibuk dengan dunia saya dan saya menjauh dari Tuhan? Mari kita mengambil waktu, kita berefleksi, dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apakah saya setia bersaat teduh setiap hari? Atau saya mungkin malas, tidak ada kerinduan berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh menjadi pelaku firman? Mungkin saya tahu perintah Tuhan, tetapi saya mengabaikan dan saya tidak melakukannya. Mari kita sama-sama merefleksikan akan pertanyaan ini, kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam sejenak. Pertanyaan refleksi berikutnya. Bagaimanakah hati dan juga sikap saya ketika beribadah secara online? Apakah ada rasa hormat, kesungguhan, dan disiplin? Mari kita sama-sama berdiam diri. Berikutnya, apakah saya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan? Atau saya mengambil keputusan dan jalan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan? Mari kita merefleksikan akan hal ini. Pertanyaan berikutnya, adakah dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan sampai saat ini? Mungkin ada orang lain yang tidak tahu, mungkin itu pikirannya kotor, mungkin di dalam perasaan kita atau hawa nafsu kita. Apakah ada yang menghalangi kita dengan Tuhan? Mari kita berdiam diri sejenak. Jika ada, mari kita selesaikan semua di hadapan Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan
merefleksikan relasi kita dengan sesama. Bagaimanakah relasi saya dan juga dengan sesama pada saat ini? Hubungan relasi suami istri, orang tua, mertua, anak, saudara, rekan kerja, tetangga, teman, dan lain-lainnya. Apakah sampai saat ini masih ada konflik-konflik yang belum diselesaikan? Jika ada Bapak Ibu Saudara, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita rindu sebelum nanti Jumat Agung dan juga Paskah kita bisa menyelesaikan ini semua. Mari kita sama-sama kita berdiam diri, kita berdoa. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya, apakah saya masih menyimpan kemarahan terhadap seseorang? Mungkin saya tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Apakah ada kebencian dan juga dendam terhadap seseorang sampai saat ini? Jika ada, mari kita minta pertolongan Tuhan agar sungguh Tuhan boleh memampukan kita bisa menyelesaikan kemarahan itu, dan kita bisa memberikan pengampunan kepada orang itu, dan kita tidak ada lagi kebencian dan juga dendam sebelum kita nanti Jumat Agung dan juga nanti sampai pada Paskah. Mari kita sama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, apakah belakangan ini saya berkata-kata kasar atau mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kepada seseorang? Apakah ada Bapak Ibu Saudara, saat ini kita menyakiti orang lain tanpa sadar mungkin, dan kata-kata kita itu kasar, menyakiti orang? Dan apakah hidup saya ini sudah menjadi kesaksian yang baik di dalam komunitas kita? Mari kita merefleksikan diri, dan kita minta Tuhan menolong kita agar sungguh Tuhan boleh mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuat komitmen kita di hadapan Tuhan, agar sungguh kita boleh menjadi anak-anak terang, dan kita berdoa saat ini agar sungguh kita boleh mengambil komitmen itu di hadapan Tuhan.
hari. Ya Tuhan, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami yang lemah ini, kami manusia yang berdosa ini, mungkin relasi kami dengan Tuhan pada saat ini penuh dengan cacat celah. Kami tidak sepenuhnya percaya kepadamu, relasi kami semakin jauh kepada Tuhan, dan kami juga memiliki banyak sekali relasi yang tidak baik dengan saudara sesama kami. Ya Tuhan, mohon ampun, dan pada saat ini kami mau mengambil komitmen ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menolong setiap kami, agar kami boleh percaya kepada terang itu dan boleh berjalan di dalam terang itu. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh relasi kami mau dipulihkan, mau lebih baik lagi dari hari ke hari, dan kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk relasi kami dengan sesama kami, agar sungguh Kau boleh memakai kehidupan kami, boleh menjadi kesaksian lewat tutur kata kami, agar kami boleh menjadi garam dan terang dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kami rindu Kau boleh memampukan kami melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni setiap dosa kita. Begitu besar kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita sampai ke tubir laut. Marilah kita meresponi kebaikan Tuhan dengan menaikkan pujian berikut, sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang
Bapak Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian doa telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat ini jam 7.30 malam di channel YouTube ICLA. Setelah itu akan ada perjamuan kudus di dalam Zoom dan Zoom link akan diberikan di dalam grup ICLA Family. Mari kita mempersiapkan hati kita di dalam perjamuan kudus di dalam minggu kesengsaraan ini, Jumat Agung dan juga sampai Paskah. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity.
sweet